Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar sahabat Dirabila? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Juli 2023. Sebuah peristiwa tragis yang melibatkan seorang gadis muda berusia 20 tahun yang baru saja mulai menata masa depannya, namun harus meregang nyawa secara mengenaskan. Yang membuat kasus ini begitu tragis, pelaku bukanlah orang asing. Ia adalah ayah kandung korban sendiri. Seseorang yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi mimpi buruk terakhir bagi putrinya. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa motif sebenarnya di balik peristiwa ini? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya. Hanya di Dirabila. Desi Lailatul Hauriyah adalah seorang gadis berusia 20 tahun yang dikenal sebagai sosok pekerja keras. Setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan, ia tidak berpangku tangan. Ia bekerja di sebuah tempat fotokopi di Kediri untuk membantu ekonomi ibunya, Sulastri, dan kakeknya, Mariono. Kehidupan Desi tidaklah mewah. Sejak dalam kandungan, ia sudah diterlantarkan oleh ayahnya, Suprapto alias Totok, 53 tahun, yang pergi melarikan diri ke Blitar karena enggan bertanggung jawab. Desi tumbuh besar dalam limpahan kasih sayang kakeknya, Mariono, yang sudah dianggapnya sebagai figur ayah pengganti. Di mata lingkungan, Desi adalah gadis baik yang menjadi tulang punggung keluarga. Sabtu pagi, 8 Juli 2023, seorang warga bernama Syafi sedang mencari rumput di area persawahan Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu. Langkahnya terhenti saat mencium bau busuk yang sangat menyengat dari sebuah karung putih yang tergeletak di pematang sawah. Dengan rasa penasaran yang bercampur ngeri, Syafi membuka ikatan karung tersebut. Jantungnya nyaris berhenti saat melihat sepasang kaki manusia menyembul dari dalam bungkusan 2 lapis itu. Penemuan ini segera menggemparkan warga Kediri dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Kediri segera melakukan olah TKP. Jasad korban ditemukan dalam kondisi terikat di dalam karung. Hasil identifikasi awal dan autopsi di RS Bayangkara Kediri mengonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah Desi Lailatul Hauriyah. Penyidik menemukan tanda-tanda kekerasan fatal. Korban meninggal akibat kekurangan oksigen. Namun, ada fakta yang lebih memilukan, ditemukan bukti kekerasan seksual yang dialami korban sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Kecurigaan polisi langsung mengarah kepada sang ayah, Totok. Mengapa? Karena sejak Desi dilaporkan menghilang, Totok juga menghilang tanpa jejak. Sebelumnya, Totok sempat berbohong kepada istrinya, Sulastri, dengan mengatakan bahwa Desi sudah berangkat kerja ke Lamongan. Ia bahkan berpura-pura pamit untuk mengantarkan baju ganti kepada Desi. Namun, setelah itu, Totok tidak pernah kembali dan membawa kabur sepeda motor serta perhiasan milik putrinya. Pelarian Totok berakhir pada Sabtu dini hari, 15 Juli 2023, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Polisi berhasil melacak keberadaannya di wilayah Kabupaten Tulungagung. Saat hendak ditangkap, pria berusia 53 tahun ini masih mencoba untuk melawan dan melarikan diri. Tak mau kehilangan buruannya, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur yang bersarang di kakinya. Dengan tertatih, pria yang tega menghabisi darah dagingnya sendiri ini akhirnya digelandang ke Mapolres Kediri.
Suprapto alias Totok digambarkan sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab. Sejak awal pernikahannya dengan Sulastri pada tahun 2002, ia kerap memicu pertengkaran. Ia meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua hanya karena ingin hidup bebas tanpa beban. Bertahun-tahun ia menghilang, hingga akhirnya muncul kembali saat Desi sudah duduk di kelas 6 SD dengan dalih ingin bertaubat. Namun, sifat aslinya yang temperamental dan malas bekerja tidak pernah benar-benar berubah. Ketegangan antara ayah dan anak ini menumpuk selama bertahun-tahun. Desi yang sejak kecil tidak mengenal ayahnya selalu bersikap dingin. Konflik memuncak ketika Totok berhenti bekerja dan justru sering meminta uang kepada Desi. Pemicu utamanya adalah sikap posesif Totok. Ia melarang keras Desi berpacaran dan sering mengusir teman pria yang datang. Pada sore sebelum kejadian, Totok kembali terlibat cekcok hebat dengan Desi karena ia mengusir pacar Desi dari rumah. Totok merasa sakit hati karena Desi sering mengabaikan nasihatnya dan menganggapnya sebagai ayah yang gagal. Rabu malam, 5 Juli 2023, suasana rumah sedang sepi. Totok yang sudah dipengaruhi minuman keras menunggu Desi pulang kerja. Saat Desi masuk ke kamar untuk berganti pakaian, Totok masuk dan langsung membekapnya dari belakang. Desi sempat melawan hingga terjatuh dan kepalanya terbentur lantai. Dalam kondisi setengah sadar dan ketakutan, ia mencoba lari ke kamar mandi, namun Totok mengejarnya dan membekapnya hingga pingsan. Biadabnya, saat Desi tak berdaya, Totok justru meruda paksa putri kandungnya tersebut. Setelah puas, menyadari Desi masih bernapas, Totok mencekik dan melakban wajah korban hingga tewas. Polisi menyita sejumlah barang bukti krusial. Lakban coklat yang digunakan untuk membekap wajah korban. Karung putih 2 lapis sebagai pembungkus jasad. Sepeda motor Honda Beat milik bos korban yang dibawa kabur pelaku. Perhiasan, gelang dan cincin milik Desi yang telah dijual oleh pelaku. Selain itu, hasil autopsi memastikan adanya luka benturan di kepala dan bekas cekikan di leher. Di hadapan penyidik, Totok mengakui semua perbuatannya tanpa sisa. Dengan nada tanpa penyesalannya mendalam, ia berdalih melakukan itu karena sakit hati sering dihina oleh korban. Ia merasa tidak dihargai sebagai ayah dan kesal karena nasihatnya tidak pernah didengar. Sulastri, sang ibu, jatuh pingsan dan menangis histeris saat mengetahui nasib tragis putrinya. Keluarga tidak menyangka bahwa orang yang mereka beri kesempatan kedua justru menjadi penghancur hidup mereka. Desi akhirnya dimakamkan dengan suasana duka yang mendalam dari warga desa yang mengenal kebaikannya. Kasus ini bergulir di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada Desember 2023. Totok dijerat dengan pasal berlapis yang sangat berat. Pasal 340 KUHP tentang aksi penghilangan nyawa secara berencana. Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang KDRT. Pasal 286 KUHP tentang peruda paksaan. Atas tindakan tidak manusiawi ini, Totok terancam hukuman maksimal pidana seumur hidup. Tragedi yang terjadi pada almarhumah Desi adalah pengingat pahit bahwa ancaman terkadang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam rumah sendiri. Kegagalan seorang ayah dalam memberikan nafkah dan kasih sayang justru berakhir dengan tindakan kriminal yang paling rendah di mata hukum dan Tuhan. Menurut kalian, apakah hukuman seumur hidup sudah cukup adil untuk seorang ayah yang melakukan hal sekeji ini kepada anak kandungnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah kriminal nyata lainnya.
dan sampai jumpa di video selanjutnya.